Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini seperti karma teman-teman ya. Sekarang Ambo Ane sekarang ini lagi diperiksa oleh KPK begitu terkait dengan ada gravitasi atau apalah namanya di situ yang sekarang lagi proses begitu ya, proses pemeriksaan melalui KPK ya. Jadi ini menarik untuk kita reaksi dan tonton bersama teman-teman bagaimana videonya. Ini dia. Wow, mobil yang pernah terparkir di rumah dinas Bupati Purwakarta kini diduga menjadi barang sitaan Kejaksaan Negeri Purwakarta. Lalu, ini mobil milik siapa? Setelah tidak hadir dalam panggilan pertama, mantan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika memenuhi panggilan kedua pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta pada Rabu pagi kemarin. Ane yang saat ini menjabat Ketua DPD tingkat 2 Golkar Purwakarta dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus gratifikasi mobil mewah Innova Hybrid dengan nomor polisi T1507CA. Dari website resmi Kejaksaan Negeri Purwakarta, Ane menjalani pemeriksaan dari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun Ane baru meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Rabu malam. Ane datang menggunakan mobil minibus warna hitam bernomor polisi D1036 AJK. Ditanya soal pemeriksaan mantan Bupati Purwakarta itu, Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta Marta Berliana Parulina yang dikonfirmasi melalui pesan WA menjawab untuk melihat data dari website resmi Kejari Purwakarta. Sementara mantan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika yang juga dikonfirmasi melalui pesan WA belum memberikan jawaban. Diketahui Kejari menyita sebuah mobil Innova Hybrid yang diduga sebagai gratifikasi yang melibatkan ASN Pemkab Purwakarta dan mantan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Momen Ambu Ane Ratna Mustika diperiksa Kejaksaan Negeri Purwakarta masalah dugaan kasus gratifikasi mobil mewah. Bu, ancaran Bu. Dalam laporan LHKPN, Ane Ratna memiliki harta kekayaan senilai 10 miliar 122 juta 63.283 rupiah. Hal tersebut sesuai dengan laporan yang diserahkan oleh Ane pada 4 Februari 2022. Sedangkan harta kekayaan Dedi Mulyadi dalam laporan LHKPN senilai 7 miliar 814 juta 659.003 rupiah. Dari data ini, harta kekayaan Ane Ratna Mustika lebih banyak ketimbang Dedi Mulyadi atau ada selisih sekira 2,3 miliar rupiah. Meski begitu, terdapat sejumlah aset yang sama dengan Dedi Mulyadi, yakni kepemilikan tanah dan bangunan. Dalam pernikahannya, Ane dan Dedi dikaruniai 3 orang anak. Pasangan ini memiliki 70 bidang tanah dan bangunan. Nilai aset tanah dan bangunan Ane Ratna Mustika sebesar 7 miliar 270 juta 305.000 rupiah. Sedangkan Dedi Mulyadi senilai 6 miliar. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika dilaporkan soal jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Namun ia membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan hal-hal di luar aturan yang berlaku. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerima laporan dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika dituding melakukan jual beli jabatan setelah melantik puluhan pejabat eselon 3 dan eselon 4 di pendopo Kabupaten Purwakarta pada Rabu 12 Oktober 2022 lalu. Pada pelantikan tersebut ada sejumlah pejabat yang dilantik tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 4 miliar yang tercatat pada tahun 2018 saat mencalonkan diri sebagai Cagup Purwakarta. Ane Ratna Mustika melaporkan harta kepada LHKPN sebesar 6,1 miliar per Januari 2018.
Namun, setelah terpilih menjadi Bupati Purwakarta dan memimpin Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas dugaan korupsi dan melakukan gratifikasi. Pelaporan dilakukan oleh Masyarakat Peduli Birokrasi Bersih atau MPBB di kantor Kejati Jabar Jalan R.E. Marta Dinata Kota Bandung pada Senin 15 Mei 2023. Bupati Ane diduga kuat telah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana korupsi atas penerimaan kado atau hampers berisi baju koko, sarung dan mukena. Perbuatannya dilakukan pada rentan waktu sebelum Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2023. Pelaporan terhadap Bupati Purwakarta tersebut dilakukan oleh Rinto Wardana selaku kuasa hukum dari MPBB dengan surat resmi bernomor 105/RWL-PG-5/2023, perihal pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan atau gratifikasi ditujukan ke Kejati Jabar. Surat tersebut sudah diterima resmi dengan cap yang diparaf oleh petugas dari PTSP Kejati Jabar. Kemudian, Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika mengatakan, dirinya tidak pernah menerima gratifikasi sebagaimana yang dituduhkan MPBB kepadanya. Ambu Ane menyebutkan bila ada pihak-pihak yang melaporkan dirinya ke Kejati Jabar, orang nomor 1 di Kabupaten Purwakarta itu akan mengikuti setiap proses hukumnya. Jadi saya tegaskan lagi, di perencanaan anggaran tidak ada pengadaan hampers maupun sarung, koko, dan yang pertama bahwa mukena dan koko itu saya beli sendiri. Saya ada bukti kwitansi pembelian, itu adalah uang pribadi gitu ya. Tetapi sarung dengan satu merek gitu, itu memang kita menggunakan anggaran infak sodako di tiap-tiap OPD yang dikelola oleh UPJ-nya masing-masing, karena sarung itu sendiri diperuntukkan dibagikan kepada tadi marbot, marbot masjid, ustadz, dan guru ngaji dan sebagian masyarakat. Jadi artinya membantah penerimaan gratifikasi dari pihak tertentu, karena itu yang dibagikan itu berasal dari budget di OPD tertentu. Tidak ada, saya tidak menerima dari pihak perusahaan atau swasta. Berarti itu murni dari zakat ASN? Bukan zakat, dari infak sodakoh para ASN berdasarkan Pergub Peraturan Bupati nomor 115, nanti ada ya Pergubnya. Nah, kalau yang zakat itu kita serahkan, setorkan ke Basnas. Yang infak sodakohnya itu 40% dikelola oleh UPJ dinas di masing-masing OPD. Artinya yang dibagikan ke masyarakat itu ya ada berasal dari sana. Ya itu hanya untuk sarung saja. Tapi kalau koko dan mukena itu adalah pakai uang pribadi saya membelinya. Yaitu kita siapkan nanti alat bukti. Tapi untuk laporan dari Kejati sendiri, Ambu udah ada terima undangan atau panggilan tuh? Nanti kalau itu mah saya sebagai warga negara yang baik tentu akan mentaati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita hormati proses ini. Baik. Nah itu sebetulnya itu sudah diklarifikasi, tapi terkait dengan mobil tadi memang sekarang mungkin ya lagi proses begitu ya, proses pemeriksaan dari KPK begitu. Tapi sekarang memang seperti ya bisa saya simpulkan seperti karma sebetulnya ya, karena kemarin mencampakkan bahasa saya pribadi sih ya, mencampakkan Kang Deddy, sekarang beliau masih dalam proses KPK ya. Mungkin ya ini adalah salah satu karma mungkin akan diterima oleh Ambu Ane ya. Ini semakin menarik sebetulnya ya, kita lanjutkan. Detik-detik mantan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Purwakarta usai dimintai keterangan terkait kasus mobil mewah. Kantor Kejaksaan matikan lampu listrik, ada apakah ini? Mantan Bupati Purwakarta, Jawa Barat, periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Ane Ratna Mustika akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kejari Purwakarta untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Februari tahun 2025. Pemeriksaan perempuan yang akrab disapa Ane Ratna terkait dengan dugaan gratifikasi mobil mewah jenis Innova Hybrid. Dari pantauan Ke1.2, Ane Ratna tiba di kantor Kejari Purwakarta sekitar
pukul 9 WIB, diketahui pemeriksaan Ane Ratna berlangsung sekitar 10 jam. Dalam keterangannya, Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Martha Parulina Berliana, menyampaikan bahwa Ane Ratna dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Ane Ratna Mustika memenuhi panggilan kami untuk memberikan keterangan terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan dirinya, kata Martha dalam keterangan resminya yang diterima awak media pada Rabu 5 Februari tahun 2025. Ada apa dengan Ane Ratna Mustika? Politisi Partai Golkar ini harus menerima hukuman masyarakat Purwakarta yang memberinya suara kurang lebih 7% pada Pilkada 2024. Ane dinobatkan sebagai Bupati perempuan pertama di Purwakarta setelah dilantik pada 20 September 2018. Kepercayaan masyarakat padanya mulai luntur setelah mundur dari jabatan Bupati demi mengejar anggota DPRD Provinsi. Namun setelah terpilih sebagai DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2024 hingga 2029 dan seharusnya dilantik pada 2 September 2024, Ane kembali mundur demi mencalonkan sebagai Bupati Purwakarta. Padahal jika tetap setia dengan pengabdian sebagai Bupati Purwakarta, Pilkada 2024 akan memberinya cerita lain, apalagi pada Pilkada 2018 punya modal suara cukup bagus sebanyak 218.429 atau 44,01% suara. Mantan Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika, sudah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Purwakarta kemarin. Pantauan Tribun Jabar, di lokasi, sosok yang akrab dipanggil Ambu Ane itu tiba di kantor Kejari Purwakarta pada jam 9 pagi. Ambu Ane terlihat menggunakan pakaian kerudung putih, kemeja putih berbalut rompi hitam dan menggunakan celana hitam. Diketahui, pemeriksaan itu terkait dengan dugaan gratifikasi mobil jenis Toyota Innova Hybrid. Proses penyidikan yang melibatkan Ambu Ane itu semakin intensif, mengingat dugaan tindak pidana korupsi yang kini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Purwakarta, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Martha Parulina Berliana. Ambu Ane dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut, meskipun menjalani pemeriksaan hampir sepanjang hari. Ambu Ane hanya berstatus sebagai saksi pada kasus itu. Pihaknya menyatakan komitmen untuk menangani kasus ini dengan profesional dan proporsional. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Purwakarta menyita mobil mewah Innova Hybrid dengan nomor polisi T-1507-C. Diduga merupakan barang bukti dari kasus gratifikasi yang melibatkan oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sedangkan, menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Purwakarta, Nana Lukman, kendaraan tersebut adalah barang bukti yang disita dalam penyelidikan yang dimulai sejak awal 2024. Proses penyitaan mobil mewah itu memakan waktu cukup lama. Sebab, pentingnya untuk memastikan bahwa setiap tahapan penyelidikan dilakukan dengan cermat dan tepat. Setelah menjalani pemeriksaan, Ambu Ane meninggalkan kantor Kejari Purwakarta pada jam 7 malam. Pemeriksaan berlangsung selama 10 jam, Ambu Ane meninggalkan gedung tersebut menggunakan minibus berwarna hitam dengan nomor polisi D-1036 AJK. Mendatangi kantor Kejari Purwakarta ya Tribuners, namun belum diketahui pasti kehadirannya ini apakah terkait dugaan gratifikasi atau hal lainnya. Namun memang sebelumnya mantan Bupati Purwakarta yang juga merupakan mantan istri dari Mulyadi ini sempat didesak oleh sejumlah LSM ataupun warga terkait dugaan gratifikasi yang dimana perempuan tersebut diduga menerima kendaraan Toyota Innova Zenix seperti itu Tribuners. Dan saat ini hingga pukul 8.30 dan saat ini pukul 13.00 belum ada kabar terkait pemeriksaan atau hal yang dilakukan oleh Ambu Ane Ratna Mustika mendatangi kantor Kejari Purwakarta. Seperti itu Tribuners. Mungkin nanti untuk berita selengkapnya akan disampaikan di website tribunjabar.id. Saya Deza Molevi, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Dilansir dari kpk.go.id, diketahui kalau total harta kekayaan Ibu Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika, mencapai puluhan miliar rupiah.
Keterangan yang dilaporkan pada 31 Desember 2021, tepatnya kekayaan bupati ini mencapai 10,1 miliar rupiah. Ane Ratna Mustika memiliki 70 tanah atau tanah dan bangunan yang tersebar di Purwakarta, Cianjur, dan Subang, Jawa Barat. Terlepas dari masalah rumah tangga pasangan ini, Ane Ratna Mustika dan Deddy Mulyadi merupakan pejabat publik. Dengan demikian, mereka memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaannya pada KPK dalam bentuk LHKPN. Baik Ane Ratna Mustika maupun Deddy Mulyadi pun rutin melaporkan harta kekayaannya pada lembaga anti rasuah tersebut setiap tahunnya. Ane Ratna yang menjadi Bupati Purwakarta setelah Deddy Mulyadi selesai menjabat memiliki harta kekayaan sebesar 10,1 miliar rupiah. Hal ini berdasarkan LHKPN yang diserahkan Ane tertanggal 4 Februari 2022. Selisih 1 bulan dari LHKPN, Ane Ratna Deddy Mulyadi pun melaporkan harta kekayaannya sebesar 7,8 miliar rupiah. Dari data ini, harta kekayaan Ane Ratna Mustika lebih banyak ketimbang Deddy Mulyadi, yakni selisih sekitar 2,3 miliar rupiah. Tanggal 5 Oktober. Betul. Jadi segitu sebetulnya videonya ya tentang pemeriksaan Ambu Ane ya oleh KPK begitu terkait dengan masih dugaan gratifikasi jual beli jabatan atau apalah namanya di situ. Yang mudah-mudahan ini hanya kecurigaan saja ya. Nanti akhirnya Ambu Ane memang terbukti tidak melakukan itu begitu ya, biar tidak jadi blunder di masyarakat begitu tentang ini tentang itu ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.